Bukan sekedar cara berburu atau bertani. Ternyata inilah satu pelajaran paling rahasia yang ditanamkan Nabi Adam kepada anak-anaknya di tanah pengasingan yang sunyi. Ketika kaki manusia pertama menginjakkan jejaknya di bumi yang belum bernama, ia tidak hanya membawa beban kerinduan akan surga, melainkan sebuah misi maha berat dari Sang Pencipta. Bumi pada saat itu adalah kanvas kosong yang liar dan ganas. Adam turun bukan sebagai makhluk yang kebingungan, melainkan sebagai khalifah pertama yang membawa cetak biru peradaban. Ia menyusun kurikulum mendasar di tengah keheningan alam semesta, pondasi tak kasat mata, penentu arah takdir manusia hingga akhir zaman. Kurikulum pertama manusia bukanlah sekedar ilmu bertahan hidup, melainkan integrasi sempurna antara ikhtiar fisik dan keyakinan spiritual. Saat Nabi Adam mengajari anak-anaknya memecah batu atau membedakan benih yang subur, ia sejatinya sedang mengajarkan esensi tauhid. Ia menanamkan pemahaman bahwa setiap bulir keringat yang menetes saat menggarap tanah keras harus diiringi kesadaran bahwa hanya Allah sang pemilik kehidupan yang mampu menumbuhkannya. Adam tidak memisahkan ilmu dunia dan akhirat. Ia memposisikan alam semesta sebagai ruang kelas raksasa, di mana fenomena alam adalah ayat-ayat Tuhan yang harus dibaca oleh generasi pertama. Seiring bertambahnya jumlah keluarga, Adam dihadapkan pada tantangan baru yang lebih kompleks daripada menaklukkan alam liar. Ia harus meletakkan dasar-dasar hukum sosial dan etika kehidupan. Di bawah naungan langit senja bumi yang masih murni, Adam mengajarkan konsep hak dan kewajiban, batasan halal dan haram, serta penghormatan sesama manusia. Inilah momen krusial di mana keluarga berubah menjadi sebuah institusi peradaban yang diatur oleh hukum ilahiyah. Adam menanamkan pemahaman bahwa kebebasan di bumi memiliki batasan ketat, dan setiap pelanggaran akan membawa konsekuensi tidak hanya di dunia fana, tetapi juga di pengadilan akhirat kelak. Namun, tidak ada kurikulum yang tidak diuji. Ujian terberat bagi Sang Mahaguru pertama justru datang dari bilik keluarganya sendiri. Ketika benih-benih dengki tumbuh di hati Qabil, menutupi ajaran tauhid dan keikhlasan yang ditanamkan bertahun-tahun, Adam harus menyaksikan tragedi yang menjadi luka sejarah umat manusia. Adam telah mengajarkan tata cara berkurban sebagai bentuk penyerahan diri tertinggi, menekankan bahwa ketakwaanlah yang diterima Tuhan, bukan wujud fisiknya. Namun ketika kesombongan mengambil alih, pondasi pengajaran itu runtuh di dalam jiwa salah satu putranya, membawa bumi pada pertumpahan darah manusia yang pertama. Kematian Habil bukan hanya kehilangan seorang anak, tetapi benturan pertama antara cahaya wahyu dan kegelapan nafsu manusia. Duka Sang Mahaguru membentang menembus keheningan bumi. Dalam tangisnya yang tak bersuara, Adam menyadari betapa rentannya hati manusia terhadap bisikan tipu daya yang dulu juga mengeluarkannya dari surga. Tragedi ini menjadi titik balik penting dalam sejarah pendidikan manusia. Mengajarkan keterampilan bertahan hidup dan kecerdasan akal saja tidak akan pernah cukup jika tidak diikat erat dengan penjagaan hati. Duka itu mengkristal menjadi tekad yang lebih kuat untuk melindungi generasi berikutnya dari kesesatan. Dari kedalaman duka, Allah mengaruniakan seorang penerus, pembawa estafet kurikulum kenabian. Lahirlah Syith, putra yang mewarisi kebijaksanaan dan kedalaman spiritual sang ayah. Kepada Syith, Nabi Adam menyempurnakan warisan ilmunya dengan menyerahkan lembaran-lembaran wahyu pertama, berisi panduan hidup dan rahasia alam semesta. Di dalam gua-gua kehidupan purba, Adam secara intensif melatih Syith untuk menjadi penjaga gawang tauhid yang teguh. Ia mengajarkan ketajaman spiritual untuk membedakan kebenaran dan kesesatan, menjadikan Syith sebagai fondasi yang kokoh sebelum peradaban manusia menyebar luas
merajut benang-benang kehidupan. Mendekati penghujung usianya yang panjang, Sang Maha Guru mengumpulkan seluruh keturunannya yang telah beranak pinak. Dalam pidato perpisahannya yang bergema menembus waktu, Adam mewasiatkan satu rahasia terbesar sejak turun dari surga. Ia mengingatkan mereka tentang musuh abadi tak kasat mata yang akan terus mengintai sejarah manusia. Adam meramalkan datangnya masa di mana manusia akan melupakan Sang Pencipta karena terbuai gemerlap dunia. Ia menanamkan pesan terakhir yang mendalam bahwa setinggi apapun peradaban fisik dan teknologi yang mereka bangun, semuanya akan hancur lebur jika pondasi tauhid dalam jiwa mereka telah tercabut. Ribuan tahun berlalu, jejak langkah Nabi Adam di pasir waktu mungkin telah terhapus oleh badai zaman. Namun, kurikulum rahasia yang ia letakkan tidak pernah mati. Ilmu itu mengalir dalam nadi setiap manusia yang beriman, diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pesan Adam adalah pengingat abadi bagi era modern ini, bahwa hakikat pendidikan tertinggi bukanlah semata-mata mencetak manusia penakluk dunia, melainkan melahirkan jiwa-jiwa yang tidak tersesat jalan pulangnya menuju surga. Kita semua adalah pewaris kurikulum pertama itu, yang memikul tanggung jawab menjaga pelita tauhid agar tak pernah padam.